Wisnu Alamsyah, Ibnu Adi Permana, Iza Sabitri, Hadiro Ibu, Farosi Zulfa, Hadiro Bu, Ayu, Zahra, Hadiro, Siti Nur Aminah, Dian, Hadiro. Alhamdulillah ya hadir semua. Gimana nih, masih pada ngantuk nggak? Ngantuk nih, sebelum belajar supaya kita nggak ngantuk ya, Ibu punya ice breaking. Yang semut, gajah, cacing, ular. Ini belum ada fokus gimana sih? Ibu harus fokus atau ya? Sekolah lagi nih harus fokus. Harus mau bagian lagi. Semut, kecil, gajah, besar, cacing, pendek, ular, panjang. Satu kali lagi harus benar ya. 1, 2, 3. Apa jadi? 1, 2, 3. Semut, gajah, cacing, ular, ular, cacing, gajah, semut, 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 gajah, 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 cacing, cacing, ular, ular. Yaudah ya, tadi 3 dia. Berarti siapa? Zahra, Hiza, sama Ayu. Maju. Tadi siapa dulu pertama? Zahra ya? Zahra mau beli bawa kemana? Oke, 5 ya. Suka siapa? Kenapa ya? Ada barang yang harganya mahal tapi tetap laku. Ya karena produksinya akan semakin sedikit. Oke, produksinya makin sedikit. Ada lagi yang mau jawab? Anak-anak lain? Iya. Oke, terus? Ya karena kebutuhan. Oke, terus? Ada. Sekarang berarti bener banget ya, tepuk tangan dulu. Sekarang juga maju karena emang dapat hukuman ya. Nah, yang bisa jawab 2 box ini dapat hadiah. Aku mau. Ibu buka nomor 2 dulu, tinggal lain yang mau jawab langsung ya. Ibu tunggu 1 orang aja. Oke. 1 orang. Siap. Kenapa makanan yang lagi viral biasanya harganya bisa jadi lebih mahal? Jelaskan. Hiza. Lagi viral tuh, jadi tuh peminatnya tuh penasaran, terus kayak pengen beli aja, penasaran. Oke. Jadi karena harganya penasaran ya? Oke, sekarang box yang terakhir nomor 3. Cepet-cepetan nih. Mau barang sedikit tapi yang mau beli banyak, apa yang terjadi di pasar? Elsa. Terjadi kelangkaan. Oke, bener ya. Jadi kalau misalnya barang di pasarnya banyak, pasti yang belinya kan juga banyak ya. Jadi bisa jadi langka. Kalau hadiahnya. Hadiah buat Hiza sama Elsa. Semuanya harus. Hiza punya apa? 3 enggak? 3 aja. Ya, satu aja. Bagaimana baiknya aja, Bu? Ini buat Elsa ya? Satu lagi Bu. Ini buat Elsa. Ibu, aku buat bagiin loh, bener. Iya, nanti Ibu juga bagiin ya. Oke. Jadi gimana sedikitnya, seru nggak? Seru ya. Nah, ada yang tahu nggak sekarang kita mau bahas apa? Permintaan dan penawaran. Iya, benar. Jadi materi kita hari ini adalah permintaan dan penawaran. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak kalau misalnya kenapa sih kalau misalnya musim hujan gitu tiba-tiba harga cabai itu naik di pasaran? Ada yang tahu? Iya, terus Karena tarifnya kurang maksimal. Iya, karena kurang maksimal. Jadi proses produksi yang susah juga mempengaruhi harga di pasaran. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Apa itu? Biar kalian tuh nggak ngantuk, biar peserta didik ini mampu menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita bakal nonton video. Siapa yang mau nonton video? Oke. Nonton ya. Simak baik-baik kalau bisa dicatat. Ya, satu Ibu.
Karena banyak siswa membutuhkan buku, toko kami menambah stok. Itu namanya penawaran. Aku beli satu buku IPS ya Pak. Sekarang aku bisa belajar dengan baik. Ini videonya, ayo kalian pada juga. Soalnya nanti di akhir ibu bakal tunjuk orang buat berdiskusikan tentang video yang baik. Oke, semua kalian bisa paham ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gimana pada nyatet gak tadi? Nyatet, yang benar, nyatet. Nah, kita lanjut belajar ya. Di sini, jadi tadi yang di video yang kita ambil itu dijelaskan bahwa permintaan dan penawaran itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya emang siswa itu butuh banyak buku, butuh membeli buku, pasti siswa itu akan membeli. Nah, lanjut ke permintaan dan penawaran. Jadi, permintaan ini adalah keinginan membeli barang dan jasa disertai dengan kemampuan untuk membeli dengan waktu dan harga tertentu. Sedangkan penawaran sendiri ini merupakan sejumlah barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada kita selaku konsumen pada harga dan tempat tertentu. Lalu harga ini terbentuk ketika adanya penawaran dan permintaan terjadi. Lanjut. Nah, di sini permintaan. Jadi berdasarkan daya belinya, permintaan dikelompokkan menjadi berapa? 3. Yang pertama apa? Efektif. Ya, permintaan efektif itu yang disertai dengan kemampuan membeli atau daya beli. Ada yang bisa ngasih contoh? Jadi contoh permintaan efektif itu ketika memang siswa ini tadi yang sudah dijelaskan di video ya, siswa ini ingin membeli buku seharga 30.000 dan dia tuh emang sudah punya uang gitu, jadi dia bisa tuh untuk membeli buku tersebut. Nah, yang kedua ada permintaan potensial. Ini permintaan yang disertai dengan daya beli tapi konsumen belum melakukan transaksi pembelian. Contohnya itu ketika tadi harga bukunya 30.000 nih, sedangkan Amel ini cuma punya uang 20.000. Nah, jadi Amel ini nunggu akhir bulan supaya ada diskon buku seperti itu. Nah, yang ketiga permintaan absolut. Permintaan absolut ini adalah permintaan dari konsumen terhadap suatu barang maupun jasa tapi tidak disertai dengan kemampuan membeli. Jadi misalnya Amel ini mau beli buku ya, tapi Amel ini belum punya uang, jadi itu termasuknya ke permintaan absolut karena belum bisa ya, tidak disertai dengan kemampuan membeli. Nah, lalu tadi kan berdasarkan daya beli ya, sekarang berdasarkan jumlah konsumen dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama permintaan. Yang kedua absolut. Nah, permintaan individual ini permintaan atas barang dan jasa dari individu. Contohnya, ibu tuh punya laptop ibu rusak, jadi ibu tuh perlu laptop lagi. Nah, itu termasuk permintaan individu. Yang kedua permintaan absolut, jadi permintaan atas barang jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi ketika tahun ajaran baru misalnya, siswa kan banyak membutuhkan seragam baru, buku baru, pulpen baru. Nah, itu termasuk permintaan absolut karena memang dibutuhkan oleh pasaran. Yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada berapa? 7. Yang pertama, harga dan jasa. Yang kedua, besar resikonya. Yang ketiga, selera seseorang. Yang keempat, kualitas barang. Harga barang. Jumlah penduduk. Ramalan masa depan. Nah, anak-anak ada yang tahu gak maksud dari ramalan masa depan itu apa? Nggak tahu. Ramalan masa depan tuh misalnya ada yang bilang nanti bulan depan harga beras tuh naik 10 kali lipat misalnya kayak gitu. Waduh. Nah, jadi kita tuh sebagai konsumen pasti buru-buru ya buat beli beras supaya nggak naik gitu. Soalnya kan bulan depan katanya naik ya. Jadi kita harus beli dari sekarang. Nah, itu adalah ramalan masa depan yang mempengaruhi penawaran. Nah, lanjut ya. Sekarang ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada berapa? 4. Yang pertama biaya produksi. Nah, biaya produksi ini tentunya mempengaruhi permintaan karena biaya produksi yang semakin mahal, permintaan juga kadang jadi yang kedua pengembangan teknologi. Yang ketiga adalah harapan mendapatkan laba. Jadi harapan sebagai produsen mendapatkan laba itu juga tentunya mempengaruhi permintaan. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah.
cari sebutan kayak gitu. Iya, iya lucu itu. Nah, udah semua belum? Nah, baru diangkat pokoknya aku juga masuk. Udah semua belum? Oke, kamu lah ya. Main games kita ada itu ada refleksi buat kalian. Nah, menurut kalian kalau udah lebih banyak nih sedikit apa yang ada di dalam hati tadi apa ya? Apa kok? Boleh Pak? Ya boleh. Nah jadi itu menurut saya itu harga akan naik karena barang yang dicari produksinya itu dikit, sedangkan yang membutuhkan barangnya itu banyak. Iya benar banget ya. Terima kasih apa? Jadi kesimpulannya itu permintaan dan penawaran merupakan dua konsep utama dalam kegiatan ekonomi yang paling mempengaruhi terbentuknya harga di pasar. Jika permintaan meningkat sementara penawaran tetap, harga cenderung naik. Namun jika penawaran meningkat sementara permintaan tetap, harga itu cenderung turun. Nah, jadi selanjutnya Ibu ada tugas buat minggu depan, yaitu kalian membuat mind mapping atau infografis tentang permintaan dan penawaran pada kehidupan sehari-hari dan berikan jawabannya. Nanti kirim ke Ibu ya. Oke, Ibu. Nah, mungkin materi yang bisa Ibu sampaikan, semoga anak bisa paham dan bisa merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.